Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya lagi-lagi menemui Mas Krishna Harimurti SHMH, advokat muda dinamis, yang terus terang saya ingin terus bertanya kepada beliau. Terutama kali ini baru tadi malam Hasto dan Tom Lembong itu keluar dari penjara setelah mendapat abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Saya melihat ini semacam kayak tonggak hukum Indonesia untuk jadi lebih baik. Karena terus terang selama ini carut marutnya hukum di Indonesia itu banyak dilakukan oleh orang-orang politik, karena memang hukum itu produk politik dan yang memperbaiki pun juga harus orang politik ini. Saya ingin bertanya kepada Mas Krishna Harimurti. Menurut Mas Krishna, halo Mas Krishna, selamat pagi Mas Krishna. Selamat pagi Pak Argo, terima kasih karena kita sering diskusi Pak Argo. Iya. Menurut Mas Krishna seperti apa Mas Krishna ini seperti yang saya ungkapkan tadi? Ya, jadi terima kasih Pak Argo. Ya. Karena kita mendengar adanya ramai sekali Ya. amnesti dan abolisi, tapi setidaknya bagi kita memberikan edukasi, walaupun mungkin kalau untuk kalangan orang hukum amnesti dan abolisi itu hal yang biasa. Ya. Tapi bagi masyarakat barangkali amnesti itu suatu hal apa sih kan gitu. Ya. Amnesti itu kan dari bahasa Yunani Pak, amnesia, kan begitu, melupakan. Jadi ada suatu perbedaan yang diberikan oleh pemerintah dan DPR terkait dengan kasusnya Tom Lembong dan siapa namanya Hasto Kristianto kan begitu. Perbedaannya terletak pada kalau amnesti itu kan dilupakan. Ada suatu perkara pidana kemudian diampuni, ada pengampunan kan begitu. Ada pengampunan kemudian untuk dilupakan terkait dengan kesalahan dan pidananya. Tapi kalau abolisi dihentikan Pak, untuk tidak dilanjutkan dalam proses berikutnya. Ini sesuatu hal yang memang menjadi hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden khususnya. Harus mendapatkan persetujuan dari DPR kan begitu. Nah, terkait dengan impact atau dampak hukumnya bagaimana, tentu akan membuat sesuatu hal yang oke. Bagi sebagian orang yang pro akan menyuarakan bahwa Presiden sedang melakukan suatu namanya hak prerogatifnya dilakukan dengan cara mengeluarkan amnesti dan abolisi. Tapi bagi kontra, ini ada satu kemudian hukum kok bisa begini. Harusnya diselesaikan sampai putusan inkrah. Memang dalam suatu negara hukum itu seperti Bapak tadi menyinggung sebelumnya, karena hukum itu adalah produk politik. Apakah pertanyaannya, kalau kita ikuti kasusnya Tom Lembong itu, apakah ada mens reanya? Kan itu. Mens rea ini kan menjadi hal yang sangat penting Pak. Adanya suatu kesalahan. Mens rea, sikap batin, niat jahatnya itu harus ada dulu. Kalau kebijakan semua diadili kan ada yang banyak bersuara. Kalau begitu nanti termasuk Kopdes Merah Putih itu semua karena satu kesalahan kebijakan bisa masuk bui semua kalau begitu. Nah, maka untuk menghindari itu kan harus dilakukan seperti itu Pak. Saya tadi mengawali pembicaraan saya itu sebetulnya kan saya melihat yang terjadi di lapangan. Artinya Anda tahu bahwa selama ini kan hukum kita kan terutama 10 tahun terakhir ini kan seperti ini kejadiannya. Anda sendiri sudah banyak sering mengatakan bahwa sekarang ini mafia merajalela, mafia tanah, mafia ekonomi, mafia yang lain-lain juga termasuk mafia hukum. Saya sebetulnya hanya ingin mengungkapkan bahwa ini bisa enggak jadi tonggak kita jadi lebih baik. Mas Krishna bisa melihat seperti itu enggak? Seperti ini Pak. Pertanyaan bisa tidaknya itu kembali lagi Pak. Ini kan pembuka Pak ya. Pembuka dari Presiden untuk menegaskan sesuatu hal yang kenapa harus diambil sedemikian rupa. Kalau konsep hukum yang saya ketahui apa dalam dituangkan seperti teorinya Hans Kelsen, bahwa teori keadilan itu harus bertujuan
bagi masyarakat itu sendiri, bagi keadilan, bagi kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Ya. Itu ada dalam teori Hans Kelsen, Pak. Maka kalau merujuk dalam suatu konsepnya Hans Kelsen, apa yang dilakukan oleh presiden itu sebagai salah satu upaya untuk jangan sampai ada hukum itu digunakan sebagai alat politik. Kalau memang itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya kalau dari beberapa istilahnya orang atau ahli hukum pasti akan berbeda pandangan, Pak. Tapi yang pasti kalau dalam proses hukum itu satu dilihat, Pak. Kalau toh pun kepalanya banyak, tapi dalam hal menentukan suatu peristiwa itu ada dugaan tindak pidana atau tidak, yang terpenting adalah satu, apakah ada mens reanya. Itu saja, Pak. Mens rea ini menjadi suatu penting. Bagaimana orang itu bisa dipidana, suatu perbuatannya harus melawan hukum, Pak. Kalau tidak ada mens reanya, mens rea itu penting. Kalau dalam suatu perkara ini, kalau kita bicara praktisnya ya, bukan bicara teori ya, temukan dulu mens reanya. Kalau mens rea tidak ada suatu tanda kutip. Kadang-kadang penegak hukum itu khususnya ya, baik itu maaf, misalnya penyidik dan penuntut maupun hakim, itu kadang-kadang membebaskan orang itu kayaknya ragu-ragu, Pak. Takut salah. Padahal ada asasnya, asas dubio in priori. Hakim dapat membebaskan orang daripada memberikan putusan kalau orang itu tidak bersalah. Lebih baik membebaskan satu orang yang tidak bersalah daripada menghukum satu orang, kan begitu. Kan ada asasnya itu. Kenapa harus dipaksakan? Sesuatu yang dipaksakan pasti impactnya juga tidak baik, Pak, dalam proses penegakan hukum. Kan begitu. Oke, terima kasih Mas Krisna. Nanti lain kali saya akan ketemu Anda lagi. Matur nuwun, Mas.